Halo semuanya, saya Diki Deverian. Saya adalah korban dari sebuah krisis hidup yang disebut dengan quarter life crisis. Waktu saya berada di situasi itu, saya kehilangan semangat hidup saya. Hari-hari saya dipenuhi oleh perasaan takut, khawatir, galau, hingga gelisah. Mental saya terasa dihancurkan oleh pikiran negatif yang berasal dari dalam diri ini. Apabila kita melihat Wikipedia, quarter life crisis atau krisis usia seperempat abad merupakan istilah psikologi yang merujuk pada keadaan emosional yang umumnya dialami oleh orang-orang berusia 20 hingga 30 tahun seperti kekhawatiran, keraguan terhadap kemampuan diri, dan kebingungan menentukan arah hidup yang umumnya dialami oleh orang-orang berusia 20 hingga 30 tahun. Krisis ini dipicu oleh tekanan yang dihadapi baik dari diri sendiri maupun lingkungan, belum memiliki tujuan hidup yang sesuai dengan nilai yang diyakini, serta banyak pilihan dan kemungkinan sehingga bingung untuk memilih. Quarter life crisis ini lahir dari perasaan kekhawatiran tentang kehidupan di masa dewasa. Dan quarter life crisis ini biasanya dimulai bila ada masalah orang dewasa yang muncul pertama kalinya dalam hidup seseorang. Dari masalah itu akan timbul pikiran-pikiran negatif yang dapat mencuyutkan mental dan mengurangi kepercayaan diri sendiri. Orang yang berada dalam quarter life crisis ini akan kehilangan motivasi hidup, merasa gagal, kehilangan kepercayaan diri, hingga makna hidup. Bahkan dalam situasi yang ekstrim, mereka itu akan mengucilkan diri dan menarik diri dari lingkungannya. Fase ini itu memang sulit untuk sebagian orang dikarenakan munculnya berbagai masalah seperti percintaan, karir, keluarga, maupun finansial. Hal yang sangat-sangat mendasar yang menimbulkan quarter life crisis ini itu ialah tuntutan untuk bersikap lebih dewasa dalam menentukan arah tujuan hidup dengan tanggung jawab yang lebih besar. Awal mula munculnya quarter life crisis ini adalah ketika saya menginjak usia 20 tahunan. Ketika saya hampir menyelesaikan studi saya, ketika saya memasuki fase transisi kehidupan saya ke arah dewasa, ketika saya melihat orang-orang yang dulu bersama saya ketika saya masih belia dan sekarang mereka semua hilang, ketika saya melihat orang-orang di sekitar saya sudah menjadi orang-orang yang sukses dengan gelar mereka, dengan jabatan mereka, dengan kehidupan asmara mereka, dengan karir mereka, dan semua kebahagiaan yang mereka raih. Menurut penelitian yang dilakukan Robinson tahun 2011, terdapat 5 fase yang dilalui oleh individu dalam quarter life crisis, yaitu yang pertama itu adalah adanya perasaan terjebak dalam berbagai macam pilihan serta tidak mampu memutuskan apa yang harus dijalani dalam hidup. Fase kedua, adanya dorongan yang kuat untuk mengubah situasi. Fase ketiga, melakukan tindakan yang sifatnya krusial, misalnya keluar dari kerjaan atau memutuskan suatu hubungan yang sedang dijalani lalu mulai mencoba hal baru. Fase keempat, membangun fondasi baru di mana suatu individu bisa mengendalikan arah tujuan hidupnya. Fase kelima, membangun kehidupan baru yang lebih fokus pada hal-hal yang memang menjadi minat dan sesuai dengan nilai yang dianut oleh individu itu sendiri. Dan biasanya fenomena ini berlangsung dalam kurun waktu 1 tahun, namun bisa berlangsung lebih cepat maupun lebih lama tergantung kepada individu yang menghadapinya. Sebelum saya mengalami quarter life crisis ini, saya bahagia dengan kehidupan saya.
menikmati setiap momen yang ada di dalam hidup ini, tidak mengenal istilah anxiety ataupun mental illness, merasakan nikmatnya kehidupan bersama keluarga dan kawan-kawan saya, tanpa ada sedikit pun beban dan perasaan khawatir yang timbul dari dalam diri ini. Mungkin sekali dua kali saya dapat menghilangkan sementara perasaan khawatir saya ini. Tapi ketika saya mulai membuka sosial media saya, di situ saya melihat postingan-postingan dan story-story kawan-kawan saya yang memang itu terlihat bahagia. Dan disitulah saya merasa bahwa saya bukan orang sukses. Saya adalah orang yang gagal dalam menjalani hidup ini. Orang-orang di sekitar saya sudah mendahului saya dalam hal kesuksesan mereka, sedangkan saya masih berkutat dengan beban yang sangat berat ini. Saya merasa hancur dan tidak bersemangat lagi dalam menjalani hidup. Entah setan apa yang merasuki saya waktu itu. Pikiran saya waktu itu hanyalah bagaimana cara menjadi seperti mereka, bagaimana meraih jalan kesuksesan yang sama seperti mereka. Saya terus merasa kekurangan dalam hidup saya. Berbagai cara sudah saya lakukan untuk keluar dari quarter life crisis ini, ya dengan berusaha menjadi seperti mereka, tapi saya gagal. Dari pernyataan korban, dia menyampaikan bahwa awal mula terjadi krisis ini itu ketika dia berumur 20 tahun. Ketika dia melihat sesuatu yang dianggapnya sebagai sebuah kesuksesan, sedangkan dia belum mendapatkan hal itu. Disitulah quarter life crisis akan menyerang mental orang itu. Namun, sebenarnya quarter life crisis ini termasuk hal yang lumrah terjadi selama masa transisi menuju kehidupan dewasa. Ketika mimpi kita terasa begitu mustahil untuk diraih, padahal mungkin saja kita baru berada di langkah awal untuk meraih mimpi. Ketika kita melihat orang di sekitar kita sudah sukses mendahului kita, padahal kita nggak tahu bagaimana perjuangan mereka untuk sampai di titik itu. Ketika kita melihat instastory teman kita yang terlihat menyenangkan, padahal kita tidak tahu bahwa mungkin mereka menyimpan kesedihan yang tidak mereka tunjukkan pada kita. Dan pada akhirnya memang sebagian dari kita akan mengalami quarter life crisis ini. Tapi percayalah bahwa itu bukan suatu permasalahan yang besar. Kita pasti bisa melewati masa tersebut dengan perasaan yang lebih damai ketika kita percaya bahwa hidup adalah bukan tentang kesuksesan semata, tapi hidup adalah seni untuk berbahagia dengan cara kita sendiri. Tidak usah khawatir akan masa depan kita. Kita hanya perlu berusaha semaksimal kita, karena perasaan khawatir hanya akan mengalihkan fokus kita terhadap sesuatu yang tidak penting. Mengutip dari buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson, siapa Anda didefinisikan oleh apa yang Anda ingin perjuangkan. Maka untuk menjadi bahagia, cukuplah hilangkan perasaan khawatir kita akan masa depan kita. Cukup memperjuangkan impian saja, karena sejatinya kebahagiaan itu bukan dicari, tapi dirasakan. Ketika kamu merasa bersyukur dengan kehidupanmu yang sekarang, disitulah kamu akan menemukan titik kebahagiaanmu.